Shalom, selamat petang, puji Tuhan, haleluya. Sekali lagi puji Tuhan karena Tuhan itu sungguh baik dan terima kasih kepada jemaat Central City khususnya dan secara amnya kepada mereka yang turut serta untuk mezbah doa Central City pada petang ini dan puji Tuhan karena dalam kesibukan kita, mungkin hal yang tidak dapat kita elakkan ataupun kita dapat elakkan, tapi Anda mengambil kesempatan untuk kita bersama-sama berdoa. Dan saya percaya doa ini adalah satu doa korporat di mana setiap kita akan mengaminkan bahan-bahan doa yang akan kita naikkan dan kita sama-sama bersetuju dan kita sama-sama ada connection dalam roh. Kerana setiap kita impikan adalah kita ingin melihat pergerakan Tuhan, the next move, the next pattern yang ingin Tuhan sampaikan kepada khususnya untuk negara kita, negara Malaysia, dan mungkin specifically untuk pelayanan Central City dan juga community sekitar kita. So thank you so much. Saya sangat berterima kasih kepada kita semua yang hadir pada petang ini dekat Zoom. Untuk makluman kita bersama, bagi anda yang mungkin tidak sempat untuk mengikuti Zoom, jangan rasa risau, khawatir dan sebagainya. Kita ada siaran ulangan pada hari esok jam 9 malam. So apa yang saya mau dan saya minta dan saya harapkan iaitu luangkan masa sejam anda, walaupun hari ini tidak sempat, tapi luangkan masa sejam untuk anda ikuti siaran ulangan. Mungkin tidak duduk depan komputer kah, tetapi at least anda boleh onkan audio, biarkan dia dengar, fizikal kita mungkin berehat, tapi roh kita tetap berbicara. Haleluya, sebab doa kita adalah dalam roh dan kebenaran. Puji Tuhan. So, dengan ini kita akan mulakan kita punya mezbah doa. Saya ingin menjemput Brother Roland untuk pembukaan doa kita pada petang ini. Haleluya. Brother Roland, all yours. Haleluya, shalom semua, selamat petang, selamat bertemu kembali. Haleluya. Mari kita berdoa, kita satu di dalam doa, dan saya percaya dimanapun kita berada, kita pasti Tuhan yang sama, yang akan memberkati kita, memberi kita kekuatan, damai, sejahtera, memberkati keluarga kita. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, mengucap syukur pada hari ini, semuanya karena kebaikan Tuhan. Satu berkat yang luar biasa buat kami pada hari ini Tuhan, kami diberi nafas baru. Saya percaya itu berkat Tuhan yang luar biasa. Bahkan Tuhan memberi kami kesehatan yang baik. Segala puji, segala hormat, kemuliaan bagimu Yesus. Kami bangga menjadi anak-Mu, karena pada hari ini Tuhan kami diberi pengharapan. Karena di luar sana tiada pengharapan, hanya di dalam Yesus ada pengharapan. Ketika kami feel down, disappointed, kami percaya Yesus memberi kami kekuatan, memberi kami sukacita. Terima kasih juga Tuhan menghantar orang-orang yang tepat, teman-teman yang baik, hamba-hamba Tuhan yang baik, yang memberi kami inspirasi, memberi kami kekuatan. Terima kasih Tuhan. Bahkan pada malam ini kami akan bersatu di dalam doa, bukan hanya sekadar ungkapan, bukan hanya sekadar kata-kata, tapi kami percaya doa kami penuh dengan kuasa. Firman Tuhan mengatakan satu atau dua orang berkumpul di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan ada menyertai kami. Bahkan ketika kami menaikkan doa kami percaya akan terjadi breakthrough di dalam setiap doa yang kami naikkan, bahan doa yang kami naikkan. Bapak, malam ini satu kerinduan kami. Ajar kami untuk mengerti Bapak, ajar Tuhan supaya kami mengerti kerajaan Tuhan. Ajar kami untuk mengerti rahasia kerajaan Tuhan. Tuhan, terima kasih Bapa. Hamba-Mu juga memberkati akan hamba-hamba Tuhan yang sudah siap untuk berdoa bersama pada malam ini. Dan kiranya Tuhan memberi kami kekuatan. Roh Kudus yang ada di dalam kami akan membakar jiwa kami, akan membakar semangat kami, supaya iman kami Tuhan akan terus kuat, akan bertumbuh di dalam dan terus bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa menyerahkan facility yang kami pakai, handphone, line yang kami guna. Kiranya semuanya baik adanya. Kami berdoa menyerahkan dari mula persekutuan kami hingga akhir.
Nama Tuhan dimuliakan. Kami tidak mau mencuri kemuliaan Tuhan. Nama Yesus dimuliakan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Kami berdoa sekali lagi kiranya kasih damai sejahtera, penyertaan Tuhan menyertai kami, persekutuan yang indah, yaitu persekutuan doa kami pada malam ini. Terima kasih Tuhan, sebab Tuhan begitu baik buat kami. Haleluya. Doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya mengatakan, amin, amin, amin. Thank you, Tuhan berkati. Dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, oh Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Kau segalanya. Oh, ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku
Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kesembuhan terjadi di sini, kelepasan terjadi di sini. Ku tinggikan Engkau, Raja yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan heran, ku kagum akan Engkau Tuhan. Ku tinggikan Engkau, Raja yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan heran, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Thank you untuk Brother Roland yang baru saja untuk doa pembukaan. Sebentar tadi kita telah menyembah Tuhan. Bila kita dengar lagu penyembahan ini, memang kita sering kali ya kita dengar lagu ini. Tetapi bila kita menghayati ya setiap liriknya itu adalah satu deklarasi. Satu deklarasi kita mengimani. Sebab kenapa saya kata dia deklarasi? Setiap kita yang mengenali Tuhan sebagai juru selamat, mengenali Tuhan sebagai sang sahabat, kerinduan dalam hati kita adalah kita ingin melihat satu penembusan dalam kehidupan secara pribadi, kehidupan dalam kekeluargaan, even dalam keluarga besar. Dan erti kemenangan itu adalah satu erti yang sangat besar, sangat-sangat besar. Dan saya mungkin boleh kita akan lihat dekat chorusnya, dia kata ku yakin kau hadir di sini. Ku yakin adalah satu tindakan kita. You see, adalah satu respon kita. So saya percaya setiap kita yang mendengar, yang setiap kita mengikuti Zoom ataupun melalui YouTube, kita harus yakin bahwa Tuhan yang kita sembah itu dia hadir dalam hidup kita secara pribadi, hidup kita dalam keluarga, even dalam community. Dan akhirnya kedua dia kata, bila kita yakin dia hadir, maka kita akan merasakan ada kuasa yang tak terbatas, tidak ada limitnya. Kalau Indonesia kata limitasi, right? Tidak ada limitasinya. Tapi dalam kuasa Tuhan itu tidak ada limit, bermakna. Kalau manusia kata, this is my limit, tapi bila kita bersandar kepada Tuhan, pasti limitation itu tidak ada. Sebab kuasa yang ada padanya itu ada pada kita. Bagi mereka yang yakin, mengimani. Seterusnya dia kata, ku yakin kau nyata di sini. You see, dia mendeklarasikan lagi. Lirik ni, penulis lirik ni, saya boleh merasakan sewaktu kita menyembah sebentar tadi, saya boleh merasakan bahawa penyembah ni, dia tidak sembarangan menulis lagu ni. Sebab dia sungguh yakin, bila dia melakukan liriknya sangat mudah. Macam satu syair, tau. Satu kita panggil satu penulisan yang agak mudah untuk kita faham. Dan yang keempat dia kata kemenangan
kesembuhan, kelepasan terjadinya di sini. Kamu letaklah, kamu gantilah di sini itu dengan apa? Terjadi di keluarga saya, terjadi di tempat kerja saya, terjadi di kampung saya, terjadi di keluarga besar saya, terjadi ke atas anak-anak kita, you see? Terjadi ke atas suami, terjadi ke atas istri, terjadi dekat mentua kita, terjadi dekat datuk nenek kita, you see? So, kita mendeklarasikan dia. So, puji Tuhan untuk hamba Tuhan yang telah menyediakan satu lirik yang sangat-sangat menghayati. Bagi anda yang mungkin belum merasai dia, jangan khawatir, just mainkan lagu ini dalam keadaan yang senyap, kita berdiam dalam hadirat Tuhan. Waktu anda berkesorangan kah atau bersama dengan keluarga, just dengar lagu ini, just fokus Tuhan, you know. Kita ketepikan masalah-masalah dan sebagainya, sebab masalah ini tidak akan pernah berhenti, dia akan tetap ada. So itu adalah kita panggil distraction, penghalang. So sebelum kita lanjutkan kepada bahan doa, saya mungkin mendorong sesama kita satu sama yang lain. Kita lihat dalam bacaan Matius bab 21 ayat yang ke-22. Tidak ada dekat slide, tidak ada dekat slide. Satu firman yang mudah, pendek, membuatkan kita ingat sentiasa. Okey, sangat pendek, sangat singkat dia punya bacaan, tetapi dia penuh dengan kuasa. Firman Tuhan itu hidup dan aktif. So dia bukan mati dan pasif. You see, firman itu hidup dan aktif dan dia tetap berkuasa. Kalau kita dalam versi Indonesia dia mengatakan dalam ayat yang ke-22 dia kata, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan kamu akan menerimanya. You see? Kalau dalam versi Borneo dia mengatakan, apa sahaja yang kamu minta dalam doa dengan iman akan kamu terima. Okey. Apa yang saya ingin kita pelajari daripada firman ini adalah semua kita boleh berdoa. Okey, secara automatik, secara defaultnya kita semua boleh berdoa. Tidak kiralah kita letaklah doa apa, doa makan kah, doa bangun pagi kah, doa nak bergerak daripada rumah lah, doa untuk anak pergi sekolah lah, isteri dan suami pergi kerja kah, doa nak tidur kah, semuanya boleh berdoa. Okey? Tetapi dia ada satu rules, dia ada satu kita panggil apa tindakan daripada kita, you know. So berdoa dalam bentuk perkataan tetapi disertai dengan kepercayaan, which is it comes from your inner, daripada roh anda. You see, dalam keyakinan, iman. You see? So mungkin anda tertanya, right? Bagaimana nak mergekan dia? Bagaimana nak satukan kepercayaan dengan doa? You see, that's very challenging. Sebab semua kita boleh berdoa. Even hari ini pun kita berdoa. Kita akan doakan bahan doa. But how to make it doa itu efektif, kan? Saya rasa mungkin anda pernah dengar pengkhotbah-pengkhotbah hebat di luar sana tu, mereka pernah menyampaikan tentang doa yang efektif, doa yang berkesan, doa yang mengubah atmosfer, you see. So one of the rules kita letak sini adalah satu tindakan kita, satu respon kita adalah kepercayaan. Kalau kita letak perkataan kepercayaan, kata lawannya adalah keraguan. Meaning to say, bila anda berdoa, jangan ada keraguan. You see? Kadang-kadang bila kita berdoa, saya bagi contoh saja, bila kita demam, kita sakit, kita berdoa, kita doa untuk penyembuhan, tapi setelah selesai berdoa, kita ungkit kita sakit. So bermakna, adakah doa yang kita lakukan seperti tadi itu, dia ada efektif ke tidak? You see? So once kita berdoa untuk penyembuhan, walaupun secara realitinya, secara realitinya, kita mengalami kesakitan. You see, lepas kita berdoa, kita doa penyembuhan, kita masih merasa sakit. You see, masih rasa demam. Tetapi ingat, itu adalah proses. It talks about you punya iman. You see, so bagaimana iman itu harus dilatih? Itu adalah satu tindakan kita. Iman itu perlu dilatih. Untuk seorang memiliki six pack, dia tidak boleh tidak melakukan gym. Dia harus melakukan gym baru menampak hasilnya six pack. Begitu juga dengan doa. Untuk melihat doa kita efektif, iman kita harus dilatih. Tapi iman kita ada faktor yang mempengaruhi dia. Yaitu pengaruhnya adalah seperti persekitaran, pendengaran. Sometimes bila kita dengar kawan-kawan kita kata, contohlah pagi itu kita berdoa, kita mengimani doa kita, tapi tiba-tiba petang itu ada seorang kawan mengatakan against apa yang kita berdoa pagi itu.
Dan kita mula ada keraguan. Betul ke itu? Betul ke ni? You see? So, I mean, it's a very great challenging. But dia sudah kata ke sini adalah satu, I mean, everyone can pray. But it must come with faith, iman. Dia perlu disertai dengan kepercayaan. Dan dia sudah kata, bila anda datang dengan kepercayaan, you will get what you are pray. Anda akan menerima apa yang anda berdoa. Dan ada setengah orang pribadi bila berbicara dengan saya, dia kata, kenapa doa saya setahun belum lagi saya dapat jawapan? Mungkin anda pernah dengar, right? Dan itu memang saya pelajari dan saya mula buat kajian. Kajian saya adalah, saya bertanya dengan orang-orang seperti pendoa syafaat, pastor dan sebagainya. Because saya mau tengok daripada sudut pemikiran kefahaman mereka, kenapa? Ternyata kesemua yang berbicara dengan ini adalah memang berbalik kepada iman. Berbalik kepada iman. So, iman itu harus dikerjakan. So, bagaimana untuk memantapkan iman itu sentiasa berjalan dengan Tuhan. Seperti mana kata Pastor Paul Ang, saya suka statement dia, very simple, two words ya, mencari Tuhan. Itu saja. Dan bila saya pergi ke supermarket, saya nampak logo, dekat dia punya produk itu ada logo burung, right? So, bayangkan logo itu kita kenal, siapa dia? Oh, ini produk daripada business Paul Ang and the team. You see? So, ini bermakna apa yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan kita dengar hari ini, tak kira apa yang platform yang anda dengar dekat YouTube ataupun menghadiri mana-mana conference ataupun workshop yang berkaitan dengan Alkitab dia, always it comes with faith, iman. So, bila anda berdoa, perlu ada kepercayaan. Untuk merasai doa anda perlu disertaikan dengan juga tindakan. You see? Macam sekarang, saya bagi satu senario very mudah. Kalau kita ingin mencari pekerjaan, maka kita akan berdoa. That's the first step. Kita akan berdoa. The second step, dalam doa kita itu kita percaya bahawa kita akan dapat pekerjaan. Tetapi kita tidak tahu apakah pekerjaan yang akan diberikan oleh Tuhan kepada kita. So, what is the next level is work on what you are praying. Seperti pergilah ke mana-mana syarikat, hantarlah resume, kemudian cari newspaper, keratkan di mana bagian ini, dan dia tumpang tangan. You see, every part yang mereka apply itu dia akan doa. Okay? Selebihnya adalah Tuhan yang tentukan, because rancangannya bukan memberi malapetaka, tetapi memberikan masa depan. Itu ada dalam firman, right? Rancangan Tuhan itu bukan memberi malapetaka, tetapi memberi masa depan yang cerah. So, meaning to say, we pegang itu, kita pegang. Okay? So, that's it. It's very simple. Saya ulang balik dalam versi Borneo, apa saja yang kamu minta dalam doa dengan iman, okay, akan kamu terima. Kalau kita lihat satu sudut lagi, ada pernah orang mengatakan, apa saja? Oh, tahu kan perkataan apa saja? Oh, saya mau doa kereta Mercedes, boleh kah? You see, nampak tak? Perkataan apa saja, right? Dalam perkataan apa saja tu, dia ada satu obedient, you see. So, bila kita minta, kita tengok, adakah kita minta ikut kehendak sendiri kah? Atau minta mengikut kehendak Tuhan? There's a rules, ada satu prinsipal ke situ. Is it to fulfill our needs? Memenuhi kehendak kita kah? Atau kita memenuhi kehendak Tuhan? You see? So it's always come back to God, because dia adalah provider. Kita tahu source-nya hidup kita yang menerima Tuhan sebagai juru selamat dan menjadi sahabat kita sehingga hari ini, dan we know sumbernya adalah Tuhan kita. So, maka itulah satu perkongsian yang singkat, walaupun tidak ada persiapan. Maksudnya saya tidak sediakan slide, tapi setelah menerima kebenaran daripada Sister Leslie, kalau berada ada perkongsikan, memang saya ada kongsi. Saya punya kerinduan adalah kalau ada kesempatan saya akan tetap berkongsi. Tetap berkongsi. Hari-hari yang lepas saya berkongsi dengan satu keluarga, sebab saya lihat satu penembusan di mana bapa mereka sudah mula berkurangan isap rokok dan minum arak. You see, meaning to say, itulah respon yang harus kita lakukan. Saya percaya ramai kita di sini ada ahli keluarga kita yang kita perlu selamatkan. But always remember, doa sertai dengan percaya, lepas itu kita sertakan juga dengan tindakan, and then lastly adalah testimoni kehidupan kita harus mencerminkan identiti Kristus.
Kalau kita silap, jangan khawatir, iaitu merendahkan diri, mohon pengampunan kepada pribadi tersebut sekiranya silap ataupun transparent dengan Tuhan. Because this is what I am and my wife and the family doing it. Kami lakukan. Okay, secara jujurnya saya beritahu, saya rasa Frankie ada ke sini. Saya rasa 2 minggu yang lepas, suatu kami makan dekat Seberkas, dan kebiasaannya kami sudah order menu yang sama, tetapi ada seorang pribadi ini dia tidak mendengar dengan betul menu yang kami order. Kami adalah orang yang tetap. So bila kami terima makanan itu, makanan yang kami tidak boleh makan, maksudnya kami tidak suka. Dan sejujurnya saya beritahu, saya pun manusia juga yang ada flesh. So I was a bit angry. So tone saya which is very strict, very strict. But dalam saya strict itu Tuhan menegur saya Tuhan menegur saya to be hold your confess. So I was just quiet. Suddenly bila saya tengah makan, tukang masak yang kenal saya, dia sediakan dish, dia kata begini, ini untuk kamu. Just enjoy. Dan tidak perlu bayar. You know what I do? Saya berdiri di tempat saya pergi jumpa 2 pribadi untuk minta maaf. You see? I just go. I masuk kedai makan itu, 2 orang pribadi, yaitu seorang yang waitress itu dan juga tukang masak. Dan mereka katakan begini, ayo kenapa you nak minta maaf? You kami punya klien tetap. Saya kata, no, my mistake. Because of, I ada high tone untuk kamu. I'm very sorry. See? So we are human being. For me, I do not know. For me, setelah saya membaca firman transparency is must dalam hidup Kristian. Because of cannot hide. God knows. Even kita nak maju dalam hidup kita is always, kalau benda yang boleh, kalau tak boleh, pray. Pray. Okay, thank you so much. Sedikit kesaksian daripada saya mendorong kita semua sendiri. Saya pun manusia juga, ada feeling, ada emosi, kedagingan, but always remember, salib kedagingan dengan cara merendahkan diri. Haleluya. Thank you so much. Okay, kita lanjutkan kan bahan doa kita yang pertama. Okay, Frankie, are you ready? Frankie? Susah juga. Saya cakap dekat screen ni kan, macam saya seorang saya. Nampak tak? Dia punya screen tu, saya nampak Leslie saja. Yang lain semua tu kan, waduh, gelap-gelap tu. Okay, saya ingin jumpa pendoa pertama kita. Ya, are you ready? Okay, ready. Thank you, brother. Ya. Haleluya, terima kasih, Bro Sanjay. Terima kasih di atas perkongsian kita punya perkongsian kesaksian daripada Bro Sanjay tadi. Okey, saya teruskan bahan doa kita yang pertama, iaitu doa bagi negara Malaysia. Okey, setiap manusia yang hidup di dunia ini pasti tinggal di suatu negara. Mereka hidup bersama-sama dalam suatu wilayah dan diatur secara konstitusi untuk mewujudkan kepentingan bersama. Negara merupakan organisasi kekuasaan yang dibentuk untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu. Negara juga disebut sebagai sebuah wilayah atau daerah yang berada di permukaan bumi yang memiliki kekuasaan, baik dalam bentuk politik, ekonomi, sosial, budaya maupun pertahanan. Pelaksanaan kekuasaan dalam wilayah tersebut dilakukan oleh sebuah kerajaan. Saya teruskan. Setiap negara memiliki beberapa fungsi dan tujuan. Secara umum, fungsi dan tujuan negara antara lain melaksanakan keteraturan, pertahanan, keamanan, hingga menegakkan keadilan. Fungsi dan tujuan tersebut akan menjadi mimpi sahaja jika tidak adanya perpaduan dan kesadaran dari kedua pihak, baik kerajaan yang memerintah maupun rakyat yang mendiami kerajaan tersebut. Puji Tuhan, negara Malaysia adalah negara yang berdaulat. Di Perjanjian Lama, iaitu Rehemiah bab 9 ayat 7. Ikhtiharkanlah
kesejahteraan kota tempat aku membuang kamu. Berdoalah kepada Tuhan untuk kota itu, karena kesejahteraannya ialah kesejahteraanmu. Haleluya. Oke, itu saya pergi kepada berkat doa kita. Marilah melihat dalam diri kita, apakah sumbangan dan peranan yang kita lakukan untuk memajukan bangsa dan negara ini. Walaupun sumbangan itu kecil, sedikit, tetapi berdoalah agar Tuhan memakainya untuk tujuan tertentu. Perkara kedua, berdoalah kepada Tuhan jika sebelum ini diri kita tidak meletakkan kesetiaan dan sikap patriotik kepada negara. Mari mulai ubah sikap agar kita proaktif dan cintakan negara dan berusaha untuk memajukan bangsa dan negara tanah air tercinta ini. Berdoalah kepada Yang Kuasa, Tuhan Yesus Kristus, untuk memohon kebaikan serta berkat kepada seluruh elemen di dalam negara, sepertinya pertikaian dan isu perkauman semakin berkurang. Haleluya. Oke, mari kita sebelum kita berdoa nih, teruskan berdoa, mari kita sama-sama tetapkan hati kita dalam Tuhan, berdiam secara sengaja buat seketika, bernapas secara mendalam, berterima kasih kepada Allah atas hadiratnya, dan serahkan segala sesuatu kita telah doakan kepadanya. Haleluya. Oke, saya mulakan doa. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Kurabasandai shikara lalala, baba, haleluya. Tuhan, Bapa kami yang di surga, Yesus Kristus, anak tunggal Allah yang berkuasa. Terima kasih Tuhan di atas kebaikan Engkau kepada kami selama ini. Engkau yang dipuji dan Engkau yang dimuliakan serta ditinggikan. Terima kasih juga Tuhan karena memberikan ruang dan waktu dalam membahas doa BAM Central City pada malam hari ini. Engkau berkati setiap kami, sama ada yang terlibat atau tidak terlibat dalam mesbah doa BEM Central City pada malam ini. Engkau curahkan segala kasih karunia-Mu ke atas kami. Ya Tuhan, kami berdoa pada Engkau pada malam hari ini. Jika sekiranya sebelum ini diri kami tidak meletakkan kesetiaan dan sikap patriotik kami pada negara kami Malaysia ini, Engkau jamah setiap diri kami agar ada keterbukaan hati, takut akan Engkau dan sentuh hati kami, ubah hidup kami agar terus setia dan punya sikap patriotik terhadap negara kami dan cintakan negara serta berusaha untuk memajukan bangsa dan tanah air kami yang tercinta ini. Kami juga berdoa kepada Engkau Tuhan, memohon kebaikan serta berkat kepada seluruh elemen di dalam negara kami, agar tiada berlaku sebarang pertikaian di dalam negara kami, dan tiada sebarang isu perkauman yang berbangkit, karena Engkau yang berkuasa dalam menentukan semua ini. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Kurabashandai shikara lalala baba, haleluya. Kami percaya Engkau mendengar doa kami pada malam hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan, mulialah Engkau Tuhan, berkuasalah Engkau Tuhan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami telah berdoa dan mengucapkan penuh kesyukuran. Amin. Haleluya. Terima kasih kepada Bro Joni. Untuk perkara doa kita yang nomor 2, kita doakan barisan kerajaan ini untuk perpaduan. Dan kita akan baca, kita sering mendengar orang memperbincangkan mengenai pemimpin, baik orangnya maupun tugas atau fungsi kedudukannya sebagai seorang pemimpin. Bahkan kita sering mendoakan para pemimpin supaya memimpin dengan adil, benar dan jujur. Tujuan kita memilih pemimpin negara supaya memperhatikan kesejahteraan rakyat, menjamin ketenteraman, memajukan tempat-tempat yang belum mempunyai kemudahan-kemudahan asas dan harapan-harapan lainnya yang kita inginkan terjadi.
Pemazmur berdoa supaya raja diberkati dengan hikmat, diberkati kemakmuran dari Allah, memiliki belas kasihan kepada rakyatnya, terutama yang lemah, miskin dan tertindas. Barisan kabinet di bawah kepimpinan Perdana Menteri akan dibentuk dalam beberapa waktu terdekat. Mari memohon hikmat kepada Tuhan supaya PM dapat memilih pemimpin dengan saksama. Dan kita akan renungkan dalam Mazmur 72 ini ayat 1. Berikanlah penghakimanmu, ya Allah, kepada raja, dan kebenaranmu kepada anak raja. Ayat nomor 2. Dia akan menghakimi umatmu dengan adil, dan orang miskinmu dengan saksama. Gunung gandang akan membawa kesejahteraan kepada umat, dan bukit membawa hasil kebenaran. Dia akan membawa keadilan kepada umat yang miskin. Dia akan menyelamatkan anak-anak sesat, dan akan menghancurkan penindas. Ayat kelima, mereka akan takut kepadamu selagi ada matahari dan bulan, turun-temurun zaman berzaman. Ayat ke-6, dia akan turun seperti hujan ke atas rumput sebelum ditebas, seperti hujan yang mengairi bumi. Ayat ke-7, dalam pemerintahannya orang yang benar akan makmur dan kesejahteraan penuh melimpah selagi bulan bercahaya. Untuk perkara doa kita malam ini, marilah kita berdoa untuk anggota parlimen bahwa mereka akan membuat keputusan yang bijaksana untuk kebaikan dalam kawasan mereka, dan bahwa mereka akan dapat mengatasi tekanan dan ketegangan jawatan yang mereka sandang. Berdoa sambil bertindak. Mengapa tidak menulis surat anggota parlimen Anda memberitahu mereka bahwa gereja Anda berdoa bagi mereka. Berdoalah untuk barisan kabinet yang akan dibentuk di Dewan Rakyat, bahwa keputusan yang baik dan adil akan dibuat, dan bahwa nada perdebatan diukur dan konstruktif. Berdoalah untuk anggota parlimen, staf Kristen yang bekerja di pejabat negara yang Anda kenal, agar iman mereka akan tumbuh dan bahwa mereka akan berusaha untuk melayani Tuhan, menjadi garam dan terang di parlimen. Berdoalah agar semua orang Kristen yang bekerja di parlimen agar dapat bekerja dengan penuh dedikasi. Oke, mari kita sama-sama berdoa, menyerahkan perkara doa ini ke tangan Tuhan. Saya akan doa untuk kita pada malam ini. Oke. Haleluya, Allah Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Setiap pribadi yang hadir pada malam hari ini Tuhan, Engkau memberi hikmah dan yang terbaik kepada kami. Baik yang di rumah, baik yang sempat menyertai dengan kami dan tidak sempat Tuhan, Engkau yang memberi hikmat sepenuhnya kepada mereka juga Tuhan. Tuhan, kami berdoa pada malam ini terhadap kepimpinan kami, yaitu Perdana Menteri kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu agar Tuhan menyertai beliau secara pimpinan yang ingin Engkau berikan kepada dia Tuhan, agar tangan-Mu menuntun dia dalam pimpinannya, memberi kebijaksanaan dan kesehatan yang baik kepada dia Tuhan. Dan juga Tuhan, kami berdoa agar Engkau memberi kesabaran untuk dia untuk menumbuhkan para parti kabinet yang baru kepada negara ini Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga supaya Engkau campur tangan dalam urusan pemilihan ini Tuhan. Tuhan, Engkau melindungi dia. Engkau melindungi khusus semua pemimpin-pemimpin ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Doa kami malam ini ya Bapa, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, agar juga Engkau memberi sukacita damai sejahtera kepada setiap
negeri, khususnya juga kepada negara Malaysia ya Bapa. Pada malam ini juga Tuhan kami berdoa kepada pemimpin-pemimpin yang beragama Kristen yang ada di daerah, di negeri, setiap negeri dan juga khususnya di negara Malaysia ya Bapa. Biarlah mereka jadi pemimpin yang baik, mereka pemimpin yang jujur, yang pemimpin yang akan menjadi teladan yang terbaik kepada saudara-saudari yang lain ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Pada malam ini kami berdoa dengan ucapan syukur dan hikmat dari Engkau. Engkau memberi kami kekuatan, kesehatan yang baik. Terpujilah nama Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Okey, Shalom. Kita pergi ke perkara bahan doa kita yang ketiga, iaitu Persidangan Agung BM yang ke-11. Pemimpin rohani itu beragam, mulai dari pastor, gembala, penginjil, pengerusi daerah, pelayanan daerah dan pusat. Pemimpin rohani tentunya dia bukan seorang pemimpin politik yang ketika dia diangkat, maka dia diberi kekuasaan. Pemimpin rohani bukan seseorang yang harus dilayani dan titahnya harus diikuti. Pemimpin rohani adalah pelayan alias hamba. Betul, dia adalah hamba yang tiada pernah merasa dirinya Tuhan besar. Kekuasaan ada padanya, bukan dipakai untuk kepentingan dirinya, tapi kepentingan orang lain. Memang pemimpin rohani harus mengurusi masalah organisasi dan menegakkan peraturan-peraturan yang wujud. Tapi di samping mengurusi masalah organisasi dan pentadbiran kegerejaan, maka tugas utamanya adalah hal yang berhubungan dengan kerohanian. Persidangan Agung BM sedang berlangsung mulai 28 November hingga 1 Disember 2022. Akan ada pemilihan barisan kepimpinan bagi penggal ke-11 2023 hingga 2025. Okay, kita tengok firman Tuhan Yesaya 41 ayat 10. Jangan takut, kerana aku berserta denganmu. Jangan cemas, kerana akulah Allahmu. Aku akan menguatkan, bahkan akan menolong engkau. Ya, aku akan menopang engkau dengan tangan kananku yang penuh kebenaran. Okay. Perkara doa kita yang pertama, berdoa bagi pemilih barisan kepimpinan BM bagi sesi 2023 hingga 2025. Majlis Eksekutif, Presiden dan Timbalan, dan Majlis Umum 11 orang. Berdoa agar para pemimpin BM yang akan dipilih dilimpahi rahmat dan kekuatan iman yang teguh agar selalu dengan gembira dalam menjalankan tugas pengembalaan umat di tengah-tengah perkembangan zaman yang semakin penuh cabaran baru. Doakan agar Tuhan memberi hikmat bijaksana kepada para pemimpin gereja sehingga mereka dapat menjadi teladan pendamai dalam jemaat dan selalu dengan gembira dalam menjalankan pelayanan mereka. Okey, mari kita sama-sama berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan di atas masa dan waktu yang telah Engkau berikan kepada kami pada malam ini untuk terus bersatu dalam kesatuan mizbah doa kami pada malam ini. Tuhan, pada malam ini kami berdoa dan bersatu untuk Persidangan Agung BM yang ke-11 yang sudah berlangsung mulai 28 November hingga 1 Desember 2022 untuk pemilihan barisan kepimpinan BM bagi sesi 2023 hingga 2025. Agar semuanya berjalan dengan lancar sesuai dengan setiap rencanamu dan menurut firman-Mu. Jika ada kuasa-kuasa gelap yang ingin mencampur tangan, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Tuhan, permudahkanlah setiap urusan mereka dengan agar semua berjalan dengan baik dan selamat, serta takut akan Engkau. Tuhan, kami juga berdoa tak kira siapa para pemimpin gereja BM yang telah dipilih, akan diberikan rahmat dan kekuatan dalam iman mereka,
agar sentiasa teguh dan kuat dalam menjalankan setiap kewajipan dan tanggung jawab mereka sebagai para pemimpin gereja BIM, walau di mana mereka berada. Tuhan, berkatilah juga Tuhan kesehatan barisan pemimpin gereja BIM yang telah Engkau pilih, agar terus kuat dan gembira dalam menjalankan segala tanggung jawab mereka sebagai para pemimpin, dan berkatilah juga Tuhan segala keuangan dan keluarga para pemimpin BIM agar terus setia dan gembira dalam setiap pelayanan mereka, terutama dalam keadaan yang semakin mencabar. Tuhan, berikanlah mereka kasih karunia khusus dari pengurapan roh agar mereka dapat menjalankan segala tugasan dengan baik serta takut akan Engkau. Tuhan, kami berdoa kepada semua para pemimpin gereja agar mereka diberi nikmat surgawi serta kebijaksanaan dalam setiap pelayanan mereka, dan biarlah mereka menjadi contoh dan teladan yang baik dan menjadi pendamai dalam setiap jemaat gereja, agar mereka sentiasa gembira dalam menjalankan setiap pelayanan mereka dan yang telah dipilih oleh Engkau untuk membawa terang dan saksi bagi orang di sekeliling mereka. Tuhan, tolonglah mereka untuk selalu rajin dan setia dalam jabatan dan selalu ingat akan Engkau dan juga kesejahteraan rohani mereka. Tuhan, tanamkanlah setiap hati mereka supaya sentiasa ada keinginan dalam mengenal firman-Mu dan bersungguh-sungguh dengan dalam. Terima kasih Tuhan, dan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan penyelamat kami. Amin, amin. Okey, shalom semua. Jadi kita akan meneruskan doa kita pada malam ini. Terima kasih untuk pendoa-pendoa pada malam ini, dan kita mau berdoa bersama. Juga terima kasih Bro Sanjay untuk kata-kata dorongan daripada firman Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati. Dan kita akan teruskan doa kita pada malam ini. Khusus kita mau berdoa untuk pertumbuhan ekonomi negara kita Malaysia. Dan sedikit penerangan tentang ekonomi negara kita. Ekonomi Malaysia berkembang luar biasa 14.2% pada suku ketiga tahun 2022, disokong oleh permintaan domestik yang berterusan, pasaran pekerjaan yang kukuh, dan permintaan luaran yang mantap. Pertumbuhan itu adalah lebih baik berbanding suku kedua 2022 yang mencatatkan pertumbuhan 8.9% dan lebih kukuh berbanding 5.0% yang dicatat pada suku pertama tahun 2022. Secara keseluruhan, pertumbuhan kukuh 14.2% pada suku ini adalah daripada sumber berita harian. Jadi puji nama Tuhan, Tuhan menolong dalam pertumbuhan ekonomi negara kita. Dan seterusnya, perkara doa. Jadi doa kita akan menjurus untuk mengucap syukur kepada Tuhan kerana tidak pernah mengecewakan kita walaupun dalam masa-masa susah. Tuhan telah berdiri di sisi dan menyediakan keperluan kita. Doakan para menteri kewangan. Jadi pada malam ini kita mau berdoa para menteri kewangan kelak agar diberi belas kasihan yang akan membawa kepada keputusan yang produktif dan kemajuan ekonomi negara. Melalui kedudukan mereka, kita doakan supaya Tuhan memberi roh pemahaman dan penasihat kebijaksanaan sehingga Tuhan menolong mereka untuk memimpin negara kita keluar daripada krisis ekonomi. Dan seterusnya kita juga doakan agar ada peluang baru dan aliran pendapatan baru untuk pengembangan ekonomi. Doakan agar setiap pemilik perniagaan agar mereka berurusan dengan benar sehingga memuliakan nama Tuhan. Dan seterusnya, ada lagi ke Bro Frankie?
Tidak ada? Oke, kalau tidak ada tidak apa. Jadi kita mau berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa bersama-sama. Nanti saya akan pimpin kita di dalam doa. Haleluya, Lord Jesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus karena Engkau ada bersama dengan kami. Haleluya, Lord Jesus. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa kami bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan, kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami sehingga kami dapat Bapa di surga berdoa pada malam ini Tuhan. Dan Tuhan, terima kasih Bapa di surga karena kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan, dan kasih Tuhan yang mempersatukan kami Tuhan, walaupun kami di tempat kami masing-masing dalam keadaan yang berbeza Tuhan, tetapi Bapa kami satu di dalam roh kami Tuhan, kami satu di dalam hati kami Tuhan untuk berdoa pada malam ini. Dan Bapa kami percaya Tuhan Yesus bahwa Engkau mendengar doa kami pada malam ini. Kami percaya Tuhan Engkau menjawab doa permohonan kami sesuai dengan kehendak-Mu dan rencana-Mu ya Bapa. Supaya sungguh Tuhan, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di negara kami di Malaysia, bahkan dalam kehidupan setiap pribadi kami Bapa pada malam ini, Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa kami mau isytiharkan Bapa kebaikan Tuhan di dalam ekonomi negara kami Malaysia. Tuhan, kami bersyukur dan kami berterima kasih karena kami melihat campur tangan-Mu Tuhan di dalam ekonomi negara kami Malaysia. Tuhan, kami mengisytiharkan pertumbuhan ekonomi yang pesat Bapa akan terjadi Tuhan, bahkan sedang berlangsung Bapa di dalam negara kami Malaysia ya Tuhan. Bapa kami bersyukur Tuhan karena Engkau membuka tingkap-tingkap syurga Bapa dan Engkau mencurahkan berkat-Mu Tuhan atas negara kami Malaysia, atas setiap penduduk, atas setiap bangsa, atas setiap suku, atas setiap pribadi yang tinggal di negara Malaysia Bapa di surga. Sehingga tidak ada satu pun daripada kami Tuhan yang akan meminta-minta Bapa, tetapi hidup kami Tuhan diberkati dengan berkelimpahan karena berkat syurgawi yang mengalir dalam hidup kami. Kami berdoa Bapa di surga khusus Bapa buat tim Menteri Keuangan bersama dengan timnya Tuhan. Kami doakan Bapa di surga Tuhan, Menteri Keuangan negara kami Malaysia bersama dengan timnya Tuhan Yesus, supaya Bapa Roh Kudus Tuhan, Guru yang agung, pembimbing yang akan menasihati mereka ya Tuhan, bahkan yang akan memimpin mereka Tuhan untuk melaksanakan Bapa di surga, hikmat-hikmat yang datang daripada-Mu Tuhan, sehingga membawa penerobosan Tuhan, dan membawa Bapa di surga keberhasilan ya Bapa di dalam sektor ekonomi di negara Malaysia ya Tuhan. Bapa kami percaya Tuhan Yesus bahwa Tuhan Engkau menyertai negara kami Malaysia, Engkau menyertai Bapa di surga Perdana Menteri Malaysia, Engkau menyertai Tuhan bahkan barisan kabinet yang akan dipilih Bapa di surga, dilantik Tuhan, dibentuk Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau campur tangan dan Tuhan Engkau akan menyertai mereka Tuhan, sehingga Bapa di surga Tuhan, negara kami Malaysia ini Tuhan diberkati-Mu Tuhan, bahkan Tuhan menjadi saluran berkat-Mu Tuhan buat bangsa-bangsa di dunia ini Tuhan. Bapa di surga, kami percaya kepada-Mu Tuhan Yesus, karena tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Bapa, sungguh pun mungkin Tuhan doa kami sangat terbatas, tetapi kami percaya kepada kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan yang akan bekerja lewat setiap doa-doa kami pada malam ini Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan, karena Engkau Allah yang setia. Karena Bapa, kami berdoa di dalam satu nama, nama yang berkuasa, nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan penyelamat hidup kami. Amen, amen, dan amen. Oke, Tuhan memberkati semua. Thank you kepada semua pendoa-pendoa hebat BM Central City. Thank you untuk Brother Patrick dan istri dan juga Brother Johnny dan istri dan juga Brother Patrick.
Dan of course Sister Leslie, thank you so much untuk pendoa-pendoa yang hebat, luar biasa. Dan continue pray, okay? Kita tetap berdoa. Mungkin sedikit saya boleh buat penambahan sedikit apa yang berlaku dalam sektor ekonomi. Kalau kita lihat sewaktu kita punya Perdana Menteri announce diisytiharkan menjadi Perdana Menteri, sejam selepas dia diisytiharkan, ekonomi negara dipulihkan. Kalau Anda lihat, apa yang kita pelajari daripada itu? Nama kita adalah branding. You see? So dalam kita sebagai anak Tuhan, nama kita adalah branding bagi Kristus. Bila orang dengar kehadiran kita, mereka akan rasa itu adalah anak Tuhan. Pasti dia membawa penyembuhan, pasti dia membawa kemenangan. You see? That's the power as a child of God. I believe that. I really believe that. Because saya lihat Anwar Ibrahim, Perdana Menteri kita, sewaktu nama dia dinaikkan, because saya suka statistik. So bila sejam saja tu mata wang kita dipulihkan, ekonomi kita dipulihkan, banyak pelabur luar sudah mula. Even pada hari kejadian Turki telefon dia. Bayangkan Turki boleh telefon untuk appoint meeting. So meaning to say, doa-doa kita selama ini Tuhan mendengar. Tuhan mendengar. So thank you so much kepada semua pendoa. Kita sudah di penghujung. Jangan lupa siaran ulangan pada jam 9 malam keesokan harinya bagi dalam ahli kelompok saya, dan terima kasih untuk kelompok sel sukacita. Pada malam ini dipimpin oleh kelompok sel sukacita yang diketuai oleh Brother Rude dan isteri dan keluarga. Dia ada bersama dengan kita dalam Zoom ini. Thank you so much untuk setiap ahli kelompok sel. Terima kasih untuk komitmen anda. Okey, kita ada lagi 2 minggu sebelum kita masuk ke tahun baru. Seperti mana dimaklum oleh Sister Leslie, kita akan ada 2 kali lagi pertemuan dalam Mesbah Doa sebelum kita tutuplah kita punya Mesbah Doa pada tahun 2022. Okey, so stay tune dengan ini dengan tidak keberatan ya. Saya ingin berjemput, because saya sangat sayang saya punya kawan-kawan sahabat pemimpin Central City ini. So tidak terlepas kalau saya cakap ni memang semua pemimpin saya akan suruh ni. So saya ingin menjemput Brother Joshua. Brother Joshua, are you there? Hello. Shalom brother. Ya, Oh, tengok shalom Okay, brother, boleh buat doa penutup brother? Boleh. Thank you brother. Love you so much. Continue brother. Ya, mari kita sama-sama berdoa ya untuk sama-sama kita menyerahkan apa yang telah kita doakan dan menyerahkan istirahat kita pada malam hari ini dan urusan kita untuk dalam minggu ini sehingga kita berjumpa di gereja pada hari Ahad ini ya. Haleluya Tuhan, terima kasih. Haleluya Tuhan, haleluya. Bapa kami dalam kerajaan surga Tuhan yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan kami bersyukur dan terima kasih Bapa karena ruang waktu yang ada pada malam hari ini kami dapat bersama-sama di dalam mesbah doa pada malam hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Ya sungguh terbatas Tuhan ucapan kami, doa kami, tapi kami percaya Tuhan sekiranya ada 2-3 orang yang berkumpul di dalam nama-Mu, Engkau hadir dan Engkau pasti mendengar doa setiap hamba-hamba-Mu, dan kami percaya Tuhan, Engkau pasti Tuhan, doa kami pasti ada jawabannya dan itu mengikut waktu dan masanya Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan agar kami terus diajar untuk terus berdoa dan bergantung harap, memberikan kepercayaan iman kami penuhnya kepada Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, dan sekali lagi Tuhan kami menyerahkan semua semua anak-anak-Mu Tuhan yang terlibat bahkan yang tidak terlibat juga dalam mesbah doa Tuhan, kami serahkan semua kami dalam tangan Tuhan, khususnya jemaat Central City. Bapa, dalam keadaan kami sehari-hari keluar masuk kami dari rumah Tuhan, kami berdoa Tuhan Engkau pasti melindungi kami dimanapun kami berada, kami turun kerja, balik kerja Tuhan, Engkau pasti menyertai setiap langkah kami. Engkau pasti menyertai dan memberkati kendaraan apapun yang kami pakai, baik itu motosikal, kendaraan apapun segalanya Tuhan. Engkau pasti menyertai kami, dan kami berdoa Tuhan, jauhkan kami daripada sebarang kecelakaan, kemalangan, roh kemalangan, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan, dan kami juga berdoa
Untuk setiap kami yang bekerja, Tuhan, kami mohon hikmat dan bijaksana daripada Engkau, Tuhan. Supaya Tuhan, setiap kami, Tuhan, diberikan hikmat di dalam kami melaksanakan tugas-tugas kami seharian, Bapa. Nah, kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang bersekolah. Nah, Tuhan pasti memberkati, Tuhan pasti ya memberikan masa depan yang cerah untuk anak-anak kami. Jadikan anak kami, Tuhan, sebagai anak yang takut kepada Engkau. Baik itu dalam pemuda-pemudi, youth kami, Tuhan, kami serah. Baik itu juga untuk pelayanan Sunday School, Tuhan, kami serah semuanya ke dalam tangan Tuhan. Dan kami juga berdoa khusus untuk Pastor Ding yang di dalam persidangan di Miri, Tuhan. Kau menyertai dia dan memberikan dia hikmat, Tuhan, di dalam dia menguruskan segalanya, Bapa. Dan Tuhan, kami berdoa untuk istirahat kami pada malam hari ini. Kami berdoa, Tuhan, Engkau pasti memberkati kami dan kami mendapat tidur yang baik, mimpi yang baik, dan pada esok pagi, Tuhan, kami segar dan seterusnya melakukan pelayanan Engkau, Tuhan, baik itu dari segi pekerjaan dan segalanya, Bapa. Terima kasih, Tuhan, Engkau sungguh baik, Tuhan Yesus. Engkaulah Allah kami, Engkaulah Tuhan kami. Engkaulah Tuhan yang tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Terbatas doa kami, Tuhan. Apa yang kami dapat ucapkan adalah ucapan syukur. Dan kami sungguh bersyukur, Tuhan, karena kami punya Allah yang hidup, Tuhan Yesus. Terima kasih, Bapa. Terima kasih, Roh Kudus. Haleluya, Tuhan. Segala kemuliaan, hormat, dan kuasa hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam dan di atas nama Tuhan Yesus Kristus telah kami mengucap doa, kami telah mengucap syukur bagi doa ini. Amin.